wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, komunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sesekali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Ibu melahirkan kita setelah dulu bersusah payah mengandung hingga 9 bulan, kadang lebih. Sekarang semakin tua, semakin renta, semakin keriput, dan begitu ingin untuk kita cintai dengan sepenuh hati, setulus jiwa. Sedangkan ayah tiap hari mencari nafkah, berjemur di bawah terik matahari yang begitu panas, demi menanti bibit padi bertunas, demi menunggu panen kopi yang bernas, demi menyekolahkan kita agar menjadi orang yang cerdas. Lalu mengapa ibu dan ayah harus dicintai? Mengapa harus berbakti? Karena hal itu adalah perintah Allah sebagaimana yang tertuang dalam kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Bersandar pada firman Allah, berarti birrul walidain alias berbakti kepada orang tua adalah wajibkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa kita sebagai anak mesti mau mendengar ucapan kedua orang tua dengan baik, ikut berdiri ketika mereka berdiri, menuruti perintah mereka, tidak berjalan mendahului mereka, tidak bersuara lebih keras daripada suara mereka, tidak boleh bermuka masam, layaknya rasa belimbing muda yang kecut, serta selalu berusaha menyenangkan hati mereka. Lebih dari itu, fala taqullahuma uffin. Kita juga dilarang berkata kepada ibu maupun ayah. Mengapa? Karena perkataan tersebut bisa menyakiti hati kedua orang tua. Nak, tolong ibu cuci piring, nak. Nantilah, nak, aku mau rebahan. Nak, tolong urutkan pundak ayah, nak. Ayah nih orang lagi asik nonton Upin Ipin episode terbaru. Nah, ini ada uang 20.000, tolong belikan emak garam dapur, kembaliannya untukmu. Oke, siap, laksanakan, mak. Lah, giliran ada duit saja kita semangat membantu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekarang coba kita renungkan kembali. Apakah kita selama ini selalu membantu ibu sambil meremut? Apakah selama ini kita menolong ayah biar bisa beli 2 ekor ikan badut? Apakah selama ini kita membantu keduanya menjemur kopi basah demi bisa jajan es rumput laut? Nah, jika begitu, berarti kita mencintai ibu bukan karena Allah. Berarti kita menyayangi ayah bukan karena Allah. Berarti kita berbakti kepada orang tua bukan karena Allah. Lalu, bagaimanakah caranya berbakti kepada ibu dan ayah karena Allah? Apakah tiap hari kita harus ajak abah dan emak ke kebun teh kebawatan? Apakah tiap hari kita harus memberi keduanya sekarung rambutan atau membelikan mereka durian? Ternyata tidak. Cara mencintai kedua orang tua karena Allah adalah dengan bertulus hati menolong ibu. Ikhlas sepenuh jiwa membantu ayah demi menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Ridho Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhti walidain. Ridho Allah terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sekali lagi, marilah kita bersama-sama meninggikan bakti kepada kedua orang tua. Senangi mereka,
bertulus hati membantu mereka, serta berdoalah terbaik untuk keduanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihanlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah secarik dakwah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri dan umat. Makan jambu jangan langsung ditelan, tapi dikunyah. Pelan-pelan jalan di tebing sawah, nanti jatuh. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.